Ya, mungkin ini bahasa kromo inggilnya politik Pak Jokowi ya. Oke. Tapi yang jelas begini, siapapun capres yang akan ikut kontestasi di 2024 nanti tentu berharap dukungan dari Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menang di kontestasi 2 kali Pilpres. Kemudian beliau juga tentu secara politik, pengalaman kepemimpinan sudah teruji di 2 periode ini. Tentu banyak hal yang dibutuhkan oleh capres, baik secara elektoral maupun secara pengalaman. Nah, kalau kemudian ada harapan, ada ekspektasi didukung oleh Pak Jokowi, itu sangat normal dan itu wajar sekali. Justru kalau kemudian ada yang tidak ingin dukungan Pak Jokowi, itu yang agak abnormal. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini tentu pengalaman Pak Jokowi, masukan dari Pak Jokowi itu sangat dibutuhkan. Dan tentu dalam posisi Pak Prabowo ini lebih unik lagi. Ada adab yang diusung oleh Pak Prabowo sejak awal. Adab itu apa? Jadi Pak Prabowo tidak pernah menjawab pertanyaan Nana misalnya apakah akan maju jadi capres di 2024. Itu tidak pernah dijawab. Tapi Pak Prabowo terlebih dahulu izin dalam tanda kutip kepada Pak Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Karena posisi Pak Prabowo adalah sebagai menteri, dalam hal ini Menteri Pertahanan, pembantu Presiden. Karena apapun langkah politik yang akan beliau lakukan tentu akan berdampak pada posisi beliau sebagai Menhan. Nah, oleh sebab itulah kemudian adab baiknya tentu Pak Prabowo minta saran dan izin dari Pak Jokowi untuk maju sebagai capres. Barulah kemudian Pak Prabowo ketika ada sinyal Pak Jokowi merestui silahkan untuk maju. Akhirnya Pak Prabowo memutuskan beliau akan maju kontestasi di 2024. Kemudian tentu Gerindra mendukung sepenuhnya pencapresan Pak Prabowo karena memang itu adalah suara grassroots Gerindra secara keseluruhan.